selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan warga menyerbu operasi beras murah di Pasar Kebun Roe, Mataram. Terlibat perdagangan orang, 7 orang penyalur tenaga kerja di Mataram diringkus polisi. KPU Lombok Tengah menggelar pemungutan suara ulang di 2 TPS di 2 kecamatan. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menggelar pemungutan suara ulang di 2 TPS di 2 kecamatan Kamis pagi. Pemungutan digelar di TPS 17 Lendang Are, Kecamatan Praya, dan TPS 20 Desa Muncan, Kecamatan Kopang. Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang karena adanya temuan 7 warga di luar DPT yang ikut mencoblos di 2 lokasi tersebut. Jumlah DPT yang mengikuti pemungutan suara ulang sebanyak 294 di TPS 27 dan 193 orang di TPS 20 Muncan. Di sini Lendang ke TPS 27 sama di Muncan TPS 20. Itu sama kasusnya Pak Ketua? Sama kasusnya. Kalau di sana berapa orang? Kalau di sana itu 5 orang. Itu memang warga asli sana atau orang luar? Bukan, dia berKTP luar. Nah, jadi terdaftar setelah dicek oleh teman-teman TPS maupun PPK ternyata memang terdaftar di luar daerah. Pemungutan suara ulang bertujuan menghilangkan praduga kecurangan dan mewujudkan pemilu yang jujur dan transparan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kepolisian Resor Lombok Tengah berjanji akan menindak tegas provokator di balik meluasnya bentrokan antara desa Segala Anyar dan Ketara di Kecamatan Pujut. Hal itu dilontarkan Kapolres yang telah mengupayakan perdamaian dan pendekatan persuasif kepada warga agar menyelesaikan konflik secara damai. Namun karena bentrokan terus terjadi, bahkan telah menimbulkan korban di kedua belah pihak, polisi mengancam akan menembak provokator jika tidak mengindahkan imbauan penegak hukum. Polisi telah memblokade perbatasan antara 2 desa, namun upaya saling serang antar warga tetap saja terjadi, diduga dipicu provokasi oleh sejumlah warga. Kalau ada beberapa pihak yang masih berniat sengaja membawa senjata tajam, membawa senjata api rakitan dan yang lain dengan niatan mengancam jiwa masyarakat yang lain, kita laksanakan tindakan tegas terus, tembak di tempat. Memang betul itu adalah perintah saya kepada para kadus untuk membantu aparat hukum TNI Polri yang sedang mengusahakan yang pertama menjaga, yang kedua mengusahakan islah itu. Polisi menerjunkan 250 personel di perbatasan 2 desa untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Tujuh penyalur tenaga kerja berinisial MZ, AS, RS, MS, MA, RD, dan WH diringkus Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang. Para tersangka ditangkap atas laporan sejumlah warga yang menjadi korban penipuannya. Polisi menyita 1.107 paspor, surat perjanjian kerja, surat rekomendasi dan dokumen pribadi para korban sebagai barang bukti. Para tersangka menjanjikan bekerja ke Malaysia dan Arab Saudi dengan gaji mulai 5 hingga 7 juta rupiah per bulannya. Polisi mencatat 20 warga menjadi korban para tersangka. Jadi otomatis ini adalah tidak mungkin bisa dikirim tenaga kerjanya karena perusahaan tersebut adalah ilegal. Ini juga
akan dikoordinasikan juga dengan imigrasi mengenai keaslian paspor. Ini karena yang dibahas mengenai hal-hal teknis seperti itu adalah instansi yang mengeluarkan paspor. Melakukan penyelidikan terkait dengan laporan dugaan masyarakat yang tidak diberangkatkan oleh PT Mahesa Tunggal. Nah, ini yang kita lakukan penyelidikan sehingga kita berproses. Akhirnya kita dapat mengamankan terduga pelaku 3 orang. 2 orang kita dugakan, tapi duga pelaku 3, termasuk 1 direkturnya. Dari hasil pengembangan kita menuju ke kantor PT Mahesa Tunggal Putra. Ternyata setelah kita lidik, PT Mahesa Tunggal Putra tidak terdaftar sebagai P3M, ini tidak terdaftar. Makanya itu fiktifnya. Polisi masih memburu seorang tersangka lain berinisial BK yang merupakan otak komplotan TPPU. Para tersangka dijerat pasal 81 Junto 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau denda 15 miliar rupiah. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Ratusan warga Kota Mataram menyerbu operasi beras murah yang didistribusikan ke sejumlah pasar tradisional Kamis pagi. Untuk mendapatkan beras murah, warga rela mengantre dan berdesakan sejak pagi hari sebelum petugas tiba. Bahkan meski beras telah dibagi ke puluhan toko, keramaian warga tidak berkurang karena mereka takut kehabisan. 19 ton beras yang didistribusikan ke 19 toko ludes dalam waktu 1 jam. Masing-masing warga dibatasi membeli 10 kg beras seharga Rp109.000. 1 ton itu habis langsung Bu ya? Enggak, jadi langsung kan kita jualan sampai sore supaya ada kan langganan kita nanti ada minyak, ada beli ini yang lain-lain kan dapat jadinya gitu. Tapi lumayan kan? Sedikit lumayan lah. Tadi sempat saling dorong. Ya gitu sudah. Kalau kemarin itu biar berapa orang jangan di dalam tetap aja kewalahan. Nggak ada yang mau, ada dia lewat atas, ada lewat jalur laut, nggak mau lewat satu. Berapa dijual Bu untuk berasnya sendiri? Kalau kawasan beras SPHP kita sudah wanti-wanti juga kepada kepala pasar ya, dan khususnya untuk pedagang yang punya outlet sendiri bagaimana caranya untuk melakukan pemantauan terhadap beras SPHP ini, karena ada beberapa kondisi yang kami dengar laporan di bawah terkait dengan beras SPHP ini. Misalnya ada outlet yang tidak memberikan masyarakat membeli gitu loh untuk beras ini. Itu kami langsung mendapat laporan dan kami tegur peringatan pertama, kedua kalaupun terus-terusan melakukan pelanggaran, pihak Bulog sendiri langsung menutup untuk outlet itu. Pendistribusian beras dilakukan 2 kali dalam seminggu untuk menormalkan stok dan menurunkan harga beras di pasaran. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan.